Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup kita, perlu untuk kita sadari bahwa Allah sudah memberikan segala sesuatunya baik adanya. Tinggal bagaimana kita sebagai pribadi manusia yang mengaku diri sebagai orang beriman, apakah mau mengembangkan apa yang Tuhan berikan pada diri kita untuk kemuliaannya, ataukah justru kita seringkali hanya sibuk untuk mencari siapa yang bisa dipersalahkan dan sibuk mengeluh atas kekurangan yang kita miliki. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memberi Santa Elizabeth anugerah untuk mengenali dan menghormati Kristus dalam diri orang-orang miskin. Semoga dengan bantuan doanya kami pun melayani sesama yang miskin dan menderita dengan cinta kasih sebagaimana Engkau telah mencintai kami terlebih dahulu. Ajarilah kami untuk senantiasa taat dan terus mau belajar dan berkembang serta menghasilkan buah kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam kitab kedua Makabe kita mendengarkan tentang ketaatan 7 orang anak yang tidak mau melanggar hukum Tuhan. Ia lebih baik mati daripada harus melanggar apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan di sana ada seorang ibu yang begitu tabah dan setia pada rencana Allah, meskipun ia harus kehilangan 7 anaknya yang tercinta pada hari yang sama, hanya karena ketaatan dan juga kesetiaannya pada rencana Allah. Sungguh sesuatu yang memilukan mungkin, tetapi juga bisa menjadi suatu kebanggaan bagi seorang ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya untuk menghidupi tidak hanya dalam keterpaksaan, tetapi di dalam ketulusan dan keikhlasan memegang teguh apa yang Tuhan perintahkan di dalam persiaran hidupnya. Meskipun ia dijanjikan begitu banyak kelimpahan harta, tetapi ke-7 anak ini sepakat untuk tetap setia dan tidak mengkhianati Tuhan. Anda dan saya serta kita semua hari ini ditantang bagaimana sebagai orang beriman untuk berani memberikan teladan dan menjadikan diri kita sebagai teladan sebagaimana seorang ibu tadi yang menjadikan dirinya teladan, sehingga sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan di hadapan Allah tetap dipertahankan dan bahkan dilaksanakan. Sungguh sesuatu yang membanggakan. Orang beriman mestinya tidak hanya beriman di dalam kata dan pujian yang begitu merdu suaranya, tetapi orang yang beriman yang dikehendaki Tuhan hidup di dalam tindakan dan perbuatan nyata sebagai ungkapan nyata iman kita. Di dalam Injil hari ini kita mendengarkan seorang kandidat raja yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya untuk berdagang dan mengembangkannya. Sepulangnya dari pelantikan sebagai raja, ada hamba-hamba yang mengembangkannya dan diberikan kepercayaan lebih karena kesetiaannya di dalam perkara-perkara kecil. Dan yang satu dimusnahkannya
karena kesalahannya, karena ketidakmauannya untuk berkembang. Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pada hari ini mengingatkan Anda dan saya serta kita semua akan sebuah perumpamaan tentang pohon anggur, di mana ranting-rantingnya yang tidak berbuah akan dipotong, dibersihkan dan dipisahkan dari pokok anggurnya dan akan dibakar. Ini menjadi penanda dan juga pengingat bagi Anda dan saya serta kita semua. Tuhan sudah menciptakan Anda dan saya serta kita semua baik adanya, dengan kemampuan yang begitu baik di dalam bidang kita masing-masing. Kita diajak untuk mengembangkan apa yang kita miliki agar menghasilkan buah dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Namun seringkali karena kita takut untuk terlalu sibuk dalam pelayanan, karena kita takut dianggap sombong, karena kita terlalu takut dianggap mencari popularitas, akhirnya kita menyimpan semuanya. Hari ini kita ditantang oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk berani mengambil resiko di dalam keputusan yang kita ambil. Tetapi juga Yesus mengajak kita semua untuk tidak ceroboh, karena keputusan yang menghasilkan buah dan berkembang serta membuat diri kita terberkati tentu keputusan yang tidak asal-asal, tentu keputusan yang tidak terburu-buru, tetapi keputusan yang dipertimbangkan secara matang. Anda dan saya serta kita semua ketika mau untuk terus belajar, ketika kita mau untuk terus berjuang, percayalah bahwa Tuhan akan membuat kita menjadi sungguh istimewa dan sungguh terberkati. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Dunia ini akan begitu istimewa dan menjadi sesuatu yang indah ketika di dalamnya manusianya selalu mengedepankan kedisiplinan dan ketaatan. Seperti saat ini, ketaatan dan kedisiplinan untuk mengikuti protokol kesehatan adalah jaminan untuk keselamatan. Minimal selamat dari pandemi COVID. Dan kita juga diajak untuk menjadi pribadi yang senantiasa mau belajar, bertumbuh, dan berbuah. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan dipercayakan dalam perkara-perkara besar. Tuhan memberkati. Amin.